Pohon mangrove lebat berdaun, hijau daunnya cantik berdelau. Cakep. Izinkan kami memulai dengan berpantun. Itulah tanda kami KPU di Provinsi Riau. Mendayung sampan menuju ke tepi. Sampan ditambat di tepi pelabuhan. Sembah salam hormat kami untuk para sahabat Bentala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Bentala Podcast. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Bentala yang selalu mengikuti Bentala Podcast. Pada kesempatan ini kami akan berbincang dengan Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Bapak Ilham Muhammad Yasir. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak Ilham? Alhamdulillah Bang Ahmad. Gimana, pasti banyak agenda gitu ya? Lumayan padat. Cukup luar biasa padatnya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Insya Allah. Fit selalu kondisi. Amin. Ya, sahabat Bentala yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami dari Bentala News ID ingin berbincang dengan Pak Ilham, mendiskusikan terkait pertama tentu bagaimana perkembangan demokrasi kita gitu ya di Riau khususnya, dan selanjutnya lebih khusus nanti kita coba mendiskusikan bagaimana perkembangan persiapan ataupun upaya dan tugas-tugas KPU dalam menyukseskan pelaksanaan demokrasi di daerah kita. Nah, mengawali pembincangan ini kami ingin menanyakan dulu kepada Pak Ilham untuk pelaksanaan pemilu di Riau sejauh ini ataupun di Indonesia sejauh ini seperti apa tahapannya? Alhamdulillah Bang Ahmad. Tapi saya izin Bang Ahmad mau nyapa para sahabat Bentala sekalian ya. Kalau dibolehkan saya izin berpantun gitu. Berpantun, saya sudah siapkan pantun untuk sahabat-sahabat Bentala. Terima kasih Pak Ilham. Pohon mangrove lebat berdaun, hijau daunnya cantik berdelau. Cakep. Izinkan kami memulai dengan berpantun. Itulah tanda kami KPU di Provinsi Riau. Mendayung sampan menuju ke tepi. Sampan ditambat di tepi pelabuhan. Sembah salam hormat kami untuk para sahabat Bentala sekalian. Baik, terima kasih Pak Ilham. Tepuk tangan buat Pak Ilham. Ya, silakan Pak Ilham. Ya, alhamdulillah memang padat ya tahapan yang kami lalui. Kalau kami boleh bagi tahapan, Ya. Hampir boleh katakan 2 tahun ya. Oke. Kalau tahapan penuh kurang lebih 2 bulan, 20 bulan. Ya. Jadi kalau dikelompokkan, kalau kita kan sudah sepakat, disepakati 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan Suara. dan penghitungan suara. Oke. Nah, dasar itu disusun oleh KPU lalu ditarik ke belakang. Itu ada 20 bulan. Sehingga kalau dihitung sejak 2022 sudah tahapan. Iya. 2022, 2023, 2024 puncaknya. Nah, di 2022 karena ditarik ke belakang menjadi 20 bulan harus disiapkan tahapan. Maka pada 14 Februari 2022 lalu kami sudah memulai tahapan. Memulai tahapan seperti regulasi dan sebagainya. Kemudian pada 14 Juni 2022 KPU sudah menyusun semua regulasi termasuk jadwal dari pendaftaran partai politik sampai hari H.
eh, kalau dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ini kan memang panjang ya untuk pemilu, berbeda dengan pilkada. Pilkada 9 bulan ke belakang itu cukup. Tapi kalau untuk pemilu dibutuhkan 20 bulan. Sisanya itu nanti ada sengketa, rekapitulasi ya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Nah di 2022 tahapan yang paling pertama itu adalah pendaftaran partai politik. Alhamdulillah sudah kami jalani sejak bulan Juli, kemudian 14 Desember sudah menghasilkan tahapan verifikasi dan pendaftaran partai politik. Didapatkanlah 14 partai politik yang sebagai peserta pemilu. Kemudian di bulan Desember kami juga rekrutmen badan ad hoc. Rekrutmen badan ad hoc itu ada PPK, PPS. Alhamdulillah sudah kami selesaikan juga di bulan Januari tanggal 4 untuk pelantikan PPK. 24 Januari 2023 itu pelantikan PPS. Alhamdulillah sudah terbentuk badan ad hoc. Kemudian juga pemutakhir data pemilih sekarang Bang Ahmad. Jadi kami memulai itu dari 14 Desember terkait data yang diberikan oleh Kemendagri kepada KPRI. Lalu kami konsolidasikan data-data itu, dimutakhirkan data dari Kemendagri ditambah dengan data yang diolah oleh KPU. Terutama data hasil Pilkada 2020 kalau suatu daerah ada pilkadanya. Tapi kalau tidak seperti Pekanbaru, konsolidasinya pakai data pemilu 2019. Nah sekarang tahapan kami yang sedang jalan ini adalah pemutakhiran data pemilih. Itu sebagian tahap. Tapi yang lain banyak, pencalekan masih nanti ada jalan ya di bulan Mei, nanti kampanye itu di bulan November, nanti di logistik di kami gitu ya. Ya cukup padat sekali lah di 2023 ini. Baik Pak Ilham. Kita sudah menjalani banyak tahapan gitu ya dalam pelaksanaan pemilu ini. Kalau kita lihat ke belakang setelah tahapan-tahapan tersebut kita jalankan, kita lalui, sejauh mana pelaksanaannya, apakah berjalan lancar saja, kalaupun misalnya ada kendala, seperti apa kendalanya? Alhamdulillah setakat ini lancar. Kalau kami mengatakan lancar, jika tahapan itu yang kami rancang sampai tahapan itu selesai, umpamanya di rekrutmen badan ad hoc itu kan tahapannya itu di November sampai Januari itu harus pelantikan. Sampai pelantikan terlantik, nah itu kami anggap lancar. Persoalan kendala pasti ada ya. Bagi kami tidak ada suatu tahapan pun yang tidak ada kendala. Nah, bisa kami lalui meskipun ya cukup berat ya. Contoh ketika penerimaan badan ad hoc di sejumlah daerah ada PPS-nya yang kurang gitu, harus kami perpanjang. Tantangan buat kami juga, kami harus perpanjang gitu. Tapi pada akhirnya ya tercapai juga. Kalau kami membiasakan begini, tahapan di KPU ini cukup mendebarkan ya. Kalau istilah dalam novel atau cerpen itu ada klimak dan anti klimak. Kami selalu menemukan titik pada anti klimak ya tantangannya. Tapi insya Allah pada anti klimak tahapnya tuntas. Nah insya Allah sampai tadi tuntas Pak Ahmad. Alhamdulillah jika demikian. Ya, kalaupun tadi disampaikan ada kendala-kendala, biasanya bagaimana upaya KPU dalam menyelesaikannya gitu? Kendala-kendala. Kalau kendala-kendala umpamanya pada rekrutmen badan ad hoc ya, kami diminta oleh KPRI rekrutmen PPK itu harus menggunakan standar CAT umpamanya. Wah itu kan tantangan berat luar biasa gitu. Baru pertama kalinya kami di pemilu 2019 kami tidak pakai CAT. Ujiannya ujian biasalah gitu ya, manual. Kami harus mencari sekolah-sekolah di tingkat kecamatan itu yang menyediakan bisa CAT itu ya. Terutama ternyata di sekolah-sekolah ini kan SMK, SMU itu kan rata-rata sudah online. Nah ini memang kesulitan awal kami ya cukup tantangan lah. Kayak di Meranti ada beberapa daerah yang kecamatan tidak mungkinkan. Nah itu harus kami geser. Tantangan buat kami alasannya tidak mungkin, tapi pada akhirnya kita bekerja sama dengan semua pihak, dengan pemerintah, akhirnya menjadi mungkin. Hanya dari catatan kami, pada PPS saja di Inhu yang tidak bisa dilakukan, ada beberapa desa, 2 desa Pak ya, itu tidak bisa CAT karena daerah Talang Mama ya, daerah itu memang sangat tidak, itu satu saja yang memang tidak bisa CAT. Insya Allah yang semuanya tuntas semua sampai di PPS CAT. Ya, itu artinya di lingkup internal kita gitu ya, khususnya dalam rekrutmen PPS ataupun PPK. Nah, kalau di lingkup eksternal sejauh mana kendala yang kita hadapi? Karena penyelenggaraan pemilu ini ya ini kan bukan hanya pekerjaan yang dilakukan oleh KPU dengan Bawaslu ya. Stakeholder kayak pemerintah punya kewajiban. Ya pihak kepolisian selaku keamanan gitu ya. Pemerintah dengan aparatur daerahnya sampai ke daerah. Pada akhirnya kendala kan ketika kami ada kendala itu kami sampaikan. Nah, fungsi pentingnya kita berkomunikasi dengan pemerintah ya.
selalunya mereka selalu ketika kami ada kendala, ketika yang saya katakan tadi ada anti klimak, kami mengatakan kami harus menuntaskan gini, kami butuh bantuan polisi, kami butuh bantuan pemerintah daerah, mereka bergerak gitu ya. Ini nanti akan terlihat nanti di saat logistik ya, akan kelihatan pada saat logistik surat suara nanti bagaimana polisi membantu kami, bagaimana pemerintah daerah, itu luar biasa nanti. Oke, baik. Pak Ilham, mungkin kita bisa sambil Iya, minum kopi, minum teh sebelum kita melanjutkan perbincangan. Ya, kembali kita mendiskusikan terkait dengan perkembangan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Tadi kita sudah menyampaikan internal kita seperti apa dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, dan kemudian bagaimana koordinasi yang kita bangun dengan pihak-pihak lain, khususnya stakeholder kita. Dan kemudian kami ingin melihat bagaimana upaya kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Artinya kan kesuksesan sebuah pemilu juga tidak lepas dari peran masyarakat sebagai pemilih gitu ya, pemilih. Nah, kami juga ingin tahu bagaimana upaya yang dilakukan KPU Riau khususnya. Ya, tentu dalam pemilu ini kan memang kita harus membagi beberapa sasaran stakeholder ya. Sasaran stakeholder partai politik itu pasti adalah peserta pemilu ya, konstituen peserta pemilunya. Lalu masyarakat ya. Masyarakat di situ bisa saja mereka adalah anggota partai politik dan juga non partai politik. Tapi ini kan pemilih gitu ya. Betul. Kemudian yang ketiga pemerintah ya. Pemerintah di situ ada ya pemerintah daerah, lalu juga di bawah Kementerian Dalam Negeri karena gawainya inilah nasional, dan juga kepolisian karena kepolisian yang tugasi oleh negara dalam mensupport kami di bidang keamanan ya terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah ini yang kami selalu komunikasikan. Kami selalu mengkomunikasikan dia sejak sebelum awal tahapan. Itu memang semacam perintah dari pusat lah ya. Sebelum tahapan pemilu, lakukan komunikasi bersilaturahmi kepada stakeholder yang memang mensupport kita, kepolisian, Forkopimda gitu ya. Nah, kemudian juga sebelum tahapan dekati masyarakat, terutama mungkin dibagi target. Pemerintah, masyarakat mungkin tidak semua, kan dari sekian masyarakat banyak, kemana? Oh pemilih pemula, oh tokoh masyarakat, oh paguyuban, oh difabel lah. Ini kelompok-kelompok ini yang di awal kami sasar lah ya, yang sasar. Termasuk di sekolah untuk pemilih. Ini yang kami lakukan di awal. Sehingga ketika kami sudah masuk tahapan, alhamdulillah semuanya support jalan. Tapi kami awali sebelum tahapan memang sudah macam pakem lah di KPU ya. Stakeholder mana yang kami lakukan kunjungan sudah terima membutuhkan dukungan sebelum tahapan yang lalu ya. Oke, baik Pak Ilham. Kita coba sedikit ke belakang. Ini kebetulan Pak Ilham sendiri punya pengalaman di KPU sudah lama ya. Sudah lama ini maksudnya sudah 2 periode ya. Tahun ke-9. Nah, kalau kita coba membandingkan gitu pelaksanaan pemilu periode sebelumnya dengan pemilu pada saat ini ataupun tahun depan yang akan kita laksanakan, perbandingannya seperti apa gitu, Pak Ilham? Pertama, kalau dari sisi perbandingan, kita 2019 itu baru betul-betul pertama kali menggelar pemilu 5 jenis surat suara. Kalau sebelumnya kan hanya 4 ya. 4. Tantangannya memang walaupun ditambah 1 surat suara itu cukup berat karena ada presiden, wakil presiden yang biasanya terpisah. Itu pertama, meskipun kan MK 2013 memutuskan KPU menyelenggarakan pemilu serentak, tapi kan tidak mungkin di 2014. Sehingga MK memberikan suatu putusan pelaksanaan di 2019. Ini tantangan pertama bagi kami Bang Ahmad, yang pada waktu itu ya sebenarnya lebih kepada faktor kita belum pernah menjalani itu ya. Tapi kalau di sebelumnya kita kan sudah menjalani 2012, tapi ini ada presiden yang digabung ya dengan legislatif ya. Sehingga pada waktu itu memang ya kita masih penyesuaian ya. Sehingga yang apa kita rasakan pada pemilu 2019 tidak hanya berat di penyelenggara, tapi di pemilih juga kan merasa berat ya. Ada pembelahan di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kalau balik ke dasarnya sama saja sebenarnya. Pemilihnya masih tetap pemilu dengan 5 jenis surat suara gitu ya. Cuma nanti 2024 kita sudah punya pengalaman gitu ya. Punya pengalaman menghadapi manajemen yang berat. Nah di 2024 kita sudah cukup banyak menggunakan aplikasi-aplikasi Pak Bang Ahmad. Di 2019 mungkin kita masih belum terlalu banyak, tapi di 2024 sangat masih semua. Hampir semua tahapan kita menggunakan aplikasi.
Pendaftaran pemilih kami menggunakan sekarang tidak manual namanya, Ya. manual ada namanya e-coklit. Jadi petugas pantarlih kami sekarang, Ya. mereka harus paham aplikasi, mereka bawa HP e-coklit. Oke. Pendaftaran partai politik, kalau dulu masih dengan hard copy gitu ya, Ya. dibawa manual gitu ya. Betul. Nah, kemarin kami menggunakan paperless. Nah, kalau kita bicara lingkungan, Ya. kami tidak menggunakan kertas-kertas gitu ya. Jadi Oke. menggunakan aplikasi semua. Ya, jadi- jadi artinya KPU juga menyikapi perkembangan teknologi informasi. Teknologi kami udah untuk mengatasi jangan Ya. terjadi lagi di 2019 gitu ya. Artinya kalau kita kembali bandingkan dengan pemilu sebelumnya, pemilu tahun depan tidak banyak berbeda gitu ya. Kalau jenis tidak berbeda. Ya, Cuma manajemennya lebih kita mutakhirkan lah banyak menggunakan aplikasi gitu ya. ya mudah-mudahan ini akan semakin meningkatkan kualitas. Insya Allah, pelaksanaan insya Allah. pemilu. Kami juga ingin menanyakan pada Pak Ilham, bagaimana kita menilai sebuah kualitas pelaksanaan pemilu gitu. Selama ini kan kalau mungkin masyarakat membaca di media, biasanya kualitas pemilu itu diidentikan dengan persentase pemilihnya. Oh iya, iya. Apakah hanya itu saja atau menurut KPU sebenarnya pemilu yang berkualitas itu seperti apa? Kita masih menyebut memang pemilu kita pemilu prosedural, demokrasi prosedural ya. Ya. Ya formalistik gitu ya, formalistik ya. Ya. Tapi bagi kami, bagi penyelenggara pemilu, kami bisa mengantarkan penyelenggaraan sesuai tahapan yang saya katakan tadi, Oke. tanpa ada gangguan, artinya tidak ada gagal di tahapan. Karena kan kalau digagal, contoh di pendaftaran partai politik, gagal di tahapannya sampai berpanjang, itu kan memang ganggu tahapan yang lain. Oke. Memang cukup berat. Nah ini kami masih bisa menjadi surreal. Nah saya katakan secara prosedural berkualitas ya, sesuai dengan tepat waktu. Ya. Nah kemudian sisi lain partisipasi, katakan Bang Ahmad tadi, tarikan pemilu serentak ini luar biasa sekali. Ya. Memang dari sisi ya pekerjaan cukup berat, tapi dari sisi partisipasi kami menghasilkan prestasi yang sungguh luar biasa. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, katakan saya perbandingan 2019, 2014, pileg kita hanya legislatif di 2014 karena masih berpisah pileg itu hanya 70 sampai 71%. Oke. Lalu presiden yang terpisah itu malah jatuh 68%. Tapi kita pemilu serentak di 2019 yang KPU menargetkan 75,5%, Oke. ternyata melampaui dari target 83,9% di Riau. Kalau dirata-ratakan mendekati 84, Pak Rahmat. Oke. Luar biasa sekali. Kalau pemilu mendatang target KPU berapa persen partisipasi pemilih? KPU masih menargetkan sih memang di angka 755, tapi saya masih berkeyakinan itu tidak akan turun dari angka yang kami dapatkan 83%. Ya. Cukup berkualitas lah dari sisi partisipasi. Baik, mudah-mudahan partisipasi pemilih Amin, makin amin. meningkat. Amin. Ya, Pak Ilham, kami juga ingin sedikit menyinggung persoalan demokrasi kita jika kita kaitkan dengan pembangunan lingkungan hidup gitu ya, ataupun kepedulian atas lingkungan. Mungkin ini bukan kewenangannya KPU gitu kan, tapi karena kami juga media kami konsen dengan persoalan lingkungan gitu, kami minta pandangan Pak Ilham, demokrasi kita ataupun khususnya pelaksanaan pemilu kita apakah mampu gitu menghasilkan pemimpin-pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat gitu ya yang mampu peduli dengan persoalan lingkungan. Ya. Saya mungkin pada aspek proseduralnya Pak Bang Ahmad sebelum nanti mungkin soal esensinya. Ya. Aspek proseduralnya kami sangat memperhatikan sustainable ya. Environmental itu ya. Umpamanya saya katakan tadi dulu di 2019 masih di pendaftaran partai politik di DPD gitu ya. Kami masih menggunakan paper gitu ya. Salah satu kami menggunakan aplikasi, salah satu kepedulian kami mengurangi penggunaan kertas. Jadi istilah paperless gitu ya. Jadi menggunakan aplikasi semuanya. Lalu juga bahan-bahan yang kita gunakan yang concern di 2019 terutama ya. 2019 itu kan kami sudah tidak menggunakan seng. Tidak menggunakan seng, bilik dan kotak. Salah satu kepemikiran kami sih memang barang-barang yang recycle sekali habis ya. Dengan pemikiran ini ramah lingkungan. Jadi kotak bilik itu sangat ramah lingkungan. Ya, artinya dari sisi penyelenggaraan KPU sendiri sebenarnya sudah peduli dengan lingkungan gitu ya. Sudah berarti termasuk tadi menggunakan teknologi, selalu menggunakan penggunaan kertas gitu ya. Termasuk dukungan-dukungan lain seperti tinta kami sudah
mengarah tinta yang ramah lingkungan gitu ya. Sudah mengarah ke sana semua. Ya. Pelan-pelan ya kita. Itu dari sisi aspek prosedural ya. Kemudian itu terus kami wawasan kami memang sangat concern soal lingkungan, soal difabel gitu ya. Kami sangat concern dari aspek proseduralnya. Tapi dari aspek esensi kita sangat berharap, kami ingin menyelenggarakan tadi aspek penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu sesuai dengan tahapan, dia menjadi berkualitas. Tentunya kami ingin juga hasilnya juga berkualitas. Walaupun kami hanya mengantarkan, kami tetap punya ekspektasi caleg, kepala daerah, DPD juga punya wawasan ke sana ya. Soal lingkungan ini bukan soal yang boleh datang, soal harus menurut saya harus pimpinan sudah harus legislatif, kepala daerah harus punya aspek yang memikirkan pentingnya soal aspek lingkungan. Artinya setelah mereka terpilih diantarkan, ketika kami juga punya mindset soal sustainable ya, environmental, mereka juga harus menyentuh ke sana. Dan ini Pak Ahmad terus terang memang di beberapa kepala daerah kayaknya disambut juga oleh beberapa kepala daerah, sehingga kepala daerah saya lihat di beberapa selalu ketika dalam kampanye yang mereka sampaikan ke kita, mereka salah satunya menjadikan poin soal lingkungan ini ya, soal kelingkungan berkelanjutan beberapa kepala daerah. Ini kan satu aspeknya ya, yang harapan kami pemilunya berkualitas. Dan hasilnya juga pesan-pesan kami ditangkap juga mereka melakukan itu karena itu tuntut masyarakat itu. Iya, oke. Baik Pak Ilham, artinya walaupun dari sisi kewenangan mungkin KPU tidak punya kewenangan untuk mendorong lebih jauh, tapi setidaknya kalau melihat selama ini pengalaman pelaksanaan apakah debat kandidat dan segala macam, kita sudah melihat gitu ya ada. Termasuk ini Pak Ahmad. Ini ada pemikiran kawan-kawan di KPU sebenarnya kepingin, selalu kami berdiskusi ketika menggunakan kertas surat suara gitu ya. Memang kita nurunkan sekarang yang nggak ramah lingkungan, bisa nggak kita sebenarnya effort biar nggak banyak utang kertas-kertas terpakai gitu. Tapi memang saat ini kita belum siap secara perangkat gitu. Tapi itu pemikiran kami sudah sampai ke sana gitu. Tapi lagi aspeknya karena berpikir lingkungan gitu ya. Kalau itu tidak akan muncul itu ya aspek itu. Baik Pak Ilham, tadi kita sudah banyak berbincang soal pelaksanaan pemilu dan juga tadi tahapan-tahapan sudah disampaikan, dan kami juga dari Bentala Podcast dan juga Bentala News ID ingin melihat lebih jauh. Dan ini mungkin sifatnya lebih pribadi Pak Ilham itu ya. Kalau melihat tugas-tugas di KPU pasti itu sangat banyak kesibukan yang kita jalani, baik ketua maupun anggota KPU gitu. Nah, kalau Pak Ilham bagaimana menyeimbangkan waktu nih? Pribadi lah maksudnya gitu, ketika tidak menjalankan tugas keseharian di KPU, apa saja yang dilaksanakan lah gitu. Saya lebih banyak waktu dengan sisa waktu ada dengan keluarga Bang Ahmad. Ya dengan keluarga di rumah lah, biasa saya baca buku gitu ya, karena memang di pemilu kita harus banyak literasi ya. Masih suka baca buku ya? Kadang bersepeda gitu ya. Tapi saya lebih memang di luar kegiatan KPU, hari Minggu tak ada kegiatan, saya akan maksimalkan dengan anak, dengan istri. Nah ketika banyak di rumah, baca literasi soal-soal kepemiluan ya, kemudian ya olahraga gitu. Tapi memang terus terang Bang Ahmad, semenjak saya di KPU, kalau orang biarkan agak asosial. Kalau dulu saya banyak bergabung di komunitas, saya kurangi gitu. Memang sangat, orang mengatakan bahwa saya jadi kurang bergaul gitu. Tapi ini pilihan yang saya lakukan itu. Tapi itu bisa dimaklumi ya oleh rekan-rekan kita sebelumnya ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Tadi soal buku menarik gitu Pak Ilham, masih sempat suka baca buku. Kalau buku yang sifatnya literasi ya mungkin jadi kewajiban gitu ya. Tapi kalau ada sempat baca buku-buku lain, buku non fiksi misalnya. Buku fiksi maksudnya? Buku fiksi, novel, cerpen gitu ya. Karena begini Pak Ahmad, di kegiatan KPU ini kan kegiatan yang padat gitu ya. Kegiatan kalau ibaratnya dalam tahapan itu sangat keras tahapannya kita melaksanakan. Saya perlu kelembutan itu. Ya umumnya saya pilihannya adalah baca buku-buku puisi, buku-buku novel gitu ya. Itu yang saya cari gitu ya. Selain kadang di rumah main musik, main gitar gitu. Tapi hanya di rumah aja gitu. Kadang saya perlu ketika tahapannya agak hard, di rumah saya perlu yang sentuhan-sentuhan sedikit lembut lagi. Lunak gitu.
Oke, ini menarik nih. Ternyata Pak Ilham hobi juga nih baca buku sastra. Gitu. Oke, kalau tadi dibilang suka sepeda juga, Oh, itu iya. gimana tuh? Biasanya kapan gitu bersepeda? Kalau tidak Sabtu Minggu. Ya, Sepeda Sabtu, tapi saya suka sendiri. Saya katakan tadi, Oh, gitu. saya menghindari komunitas itu. Ini mungkin Pak Ahmad paham nih Bang Ahmad ya. Iya, Ini iya, jangan sampai nanti saya begitu tahapan ada konflik interest ya. Mungkin kita nyaman belum tahapan, tapi kalau Oke. ketika belum tahapan ada hal konflik interest masuk dari sana. ya. Belum ada klub-klub sepeda. yang Sengaja ajak saya gitu? tidak masuk. Baru kawan ngajak saya tidak, saya sendiri gitu. Sendiri. Saya main sendiri. Dari rumah saya masuk ke Subrantas Arifin, Iya. Sudirman ke Tuan Busek kurang lebih 1 jam sampai ke rumah. Atau saya ke Kampar, ke pintu tol. Itu jauh kurang juga. lebih PP 1 jam 45 menit lah. Iya, iya. Lumayan jauh itu kalau sampai ke Itu rute saya pintu rutin. tol. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Ilham tadi ya di sela-sela kesibukan tugas itu bisa semakin meningkatkan semangat dan juga tentu Amin. kesehatan kita itu. Kami juga ingin melihat atau mengetahui sejauh mana pandangan Pak Ilham selama ini kepada partai politik khususnya gitu ya dalam melihat kader-kader yang ada. Artinya apakah partai politik punya kepedulian gitu untuk mendorong kader-kadernya ataupun calon-calon legislatif untuk bisa selalu peduli kepada persoalan-persoalan lingkungan. Gini Bang Mat, saya mungkin tidak pada tataran menilai partai politik ya, Iya. tapi saya akan bicarakan bahwa ini soal future, Oke. bukan soal hari ini ya. Ya. Ini soal masa depan gitu ya. Oke. Nah, berbicara soal lingkungan kita kan bukan persoalan hari ini, tapi bicara soal masa depan anak cucu. Ya. Nah, tanggung jawab ini sangat strategis ya buat teman-teman partai politik Ya. untuk punya pemikiran yang sustainable ya, future ke depan. Ya. Karena persoalan lingkungan ini bukan persoalan sektoral, ini persoalan global. Oke. Nah, ini harus didorong benar oleh partai politik selaku ya pemegang pengambilan kebijakan ya. Nah, ini harus masuk. Saya tidak pada tataran mengatakan bahwa, tapi sebagian saya lihat sudah mulai peduli. Tapi ini penting ya, bahwa ini tanggung jawab ruang publik ini ada tanggung jawab kita semua. Ya. Nah, ini harus soal Ya. keseimbangan. Ya, artinya di sini peran pimpinan partai politik sangat strategis gitu Strategis ya, sekali, dalam sangat strategis. mendorong kader-kadernya supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah maupun legislatif Betul, benar. bisa pro ataupun peduli terhadap persoalan Benar, lingkungan. benar. Sebelum kami tutup, Pak Ilham mungkin ada statement terakhir yang ingin disampaikan kepada sahabat Bentala khususnya. Ya, terima kasih ya kepada para sahabat Bentala ya yang memberikan ruang kepada kami ya. Saya bawa kami bukan saya ya, karena saya mewakili lembaga KPU. Karena di tengah tahapan pemilu ini kami bisa diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan tahapan-tahapan yang bagi kami di KPU ruang sekecil apapun yang berkegiatan bersentuhan dengan publik akan kami manfaatkan untuk mensosialisasikan tahapan kami. Harapan kami pemilu kita tidak hanya pemilu yang berkualitas, juga kedepannya menghasilkan pemilu yang ramah lingkungan. Iya. Terima kasih barangkali itu. Baik, terima kasih ya tadi menarik gitu ya. Artinya harapan kita semua tentunya bagaimana supaya pemilu yang dihasilkan, yang diselenggarakan oleh KPU khususnya gitu bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas yang tentunya akan meningkatkan demokrasi kita juga gitu. Mengakhiri podcast ini kami juga kembali ingin menyampaikan semangat kami Bentala dari bumi untuk bumi supaya kita sama-sama menyelamatkan bumi tentu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.